Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema dalam mata pelajaran akidah akhlak yang cukup faktual dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Ajaran tasawuf dalam menghindari problematika masyarakat modern. Namun sebelum kita membahas lebih jauh dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana ajaran tasawuf, khususnya dalam rangka menghindari problematika masyarakat modern, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita pelajari senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita semuanya akan mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dalam setiap ilmu yang kita pelajari dan kita bahas dalam setiap harinya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mengenai tentang ajaran tasawuf dalam menghindari problematika masyarakat modern. Terlebih dahulu, mari kita pahami bersama bagaimana pengertian dari masyarakat modern itu. Selanjutnya juga kita merefleksikan hal itu pada diri kita sendiri. Apakah kita yang hidup di era sekarang ini sudah termasuk atau memiliki ciri-ciri masyarakat yang modern, atau kita masih termasuk dalam kategori masyarakat yang tradisional. Oleh karena itu, mari kita kaji terlebih dahulu tentang kita bahas terlebih dahulu tentang apa definisi dari masyarakat modern itu sendiri. Masyarakat modern adalah masyarakat yang lebih mengutamakan rasionalitasnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sebuah perwujudan dari adat atau tradisi kesehariannya. Struktur kehidupan masyarakat modern sudah sangat dinamis dan kreatif. Dan dalam berpikir mereka cukup logis dalam rangka menghasilkan gagasan-gagasan yang bersifat konstruktif. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam setiap peristiwa-peristiwa alam ataupun peristiwa-peristiwa yang menimpa diri. Tentunya hal ini didukung oleh pengetahuan dan teknologi yang jauh modern dan pada akhirnya mampu mengikis ketergantungan mereka kepada pola berpikir yang tradisional. Adapun ciri-ciri dari masyarakat modern itu sendiri, yang pertama adalah masyarakat modern lebih terbuka pada hal-hal yang bersifat baru. Artinya, setiap hal yang baru, setiap hal yang itu dikatakan membawa perubahan, itu akan direspon dengan positif oleh masyarakat modern. Dengan hal-hal yang baru inilah, masyarakat modern pada akhirnya akan berharap adanya peningkatan kualitas hidup, peningkatan kualitas pengetahuan dalam dirinya. Yang kedua, masyarakat modern memiliki mobilitas yang tinggi.
perkembangan teknologi, perkembangan lapangan kerja yang terbuka begitu luas, ini menyebabkan masyarakat modern lebih cenderung kepada pola berpikir untuk terus meningkatkan taraf hidup mereka, meningkatkan pola kehidupan dan pekerjaan mereka. Sehingga sering kita jumpai di antara dari masyarakat modern yang memiliki mobilitas yang tinggi. Yang ketiga adalah memiliki pola berpikir yang rasional. Artinya, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya, masyarakat modern lebih berpikir rasional dibandingkan dengan percaya kepada hal-hal yang bersifat tradisional, apakah itu tahayul dan lain sebagainya. Yang keempat, masyarakat modern memiliki gaya hidup yang mewah. Artinya, dalam kehidupan sehari-harinya, tentang bagaimana pola makan, pola hidup, pola berpendidikan, masyarakat modern tentunya menyesuaikan dengan kehidupan yang modern, yang pada akhirnya akan membawa kepada gaya hidup yang mewah juga. Dengan gaya hidup yang mewah itu, kemudian menjadi membawa masyarakat modern dalam rangka penggunaan alat teknologinya, tentunya menggunakan alat-alat teknologi yang modern pula. Tentang materialis, bahwa di tengah kehidupan masyarakat modern, di tengah perkembangan pengetahuan dan teknologi yang sudah semakin maju, ini justru masyarakat terbawa oleh arus materialisme. Apa maksudnya materialisme itu? Materi, semuanya diukur uang. Semuanya diukur pada uang. Artinya dalam mengukur keberhasilan hidup, kesuksesan hidup itu, masyarakat itu mengukurnya dengan ukuran materi. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu semuanya harus berlandaskan pada yang namanya materi. Kenapa kok demikian? Karena ini juga dipengaruhi oleh pola kehidupan yang lain. Apa? Pola kehidupan yang individualisme. Artinya rasa ingin saling tolong menolong kepada orang lain itu mungkin sudah mulai hilang. Karena jadi lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Dan ini juga masih memiliki keterkaitan dengan karakteristik yang ketiga. Apa? Pola hidup yang materialisme, pola hidup yang individualisme itu juga mengarah kepada pola hidup yang konsumenisme. Apa pola hidup konsumenisme? Suka membeli, suka mengkonsumsi, suka mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya mungkin pada waktu itu tidak begitu banyak fungsinya. Padahal di sisi yang lain, sebenarnya sebagai seorang muslim kita untuk mensedekahkan sebagian harta kita kepada fakir miskin, kepada mereka yang membutuhkan, apakah dalam kehidupan ataupun dalam pendidikan. Tapi karena pola hidup mereka materialis, pola hidup mereka itu individualis dan juga konsumenis, sehingga mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Problematika yang dihadapi oleh masyarakat modern itu ada 6 kalau di dalam buku ajar atau bahan ajar yang sudah Ustaz berikan kepada kalian. Yang pertama adanya disintegrasi ilmu pengetahuan. Ada kalian tahu apa disintegrasi ilmu pengetahuan? Kira-kira ada? Ya,
tidak boleh dipisahkan. Nah, ini terjadi kepada masyarakat modern, di mana mereka dalam rangka menuntut ilmu, dalam mengejar yang namanya ilmu pengetahuan, ini banyak lebih mengedepankan kepada kepentingan hidupnya di masa yang akan datang, yang itu berkaitan dengan pemenuhan materi, bukan lebih kepada kewajiban seorang manusia untuk terus menuntut ilmu. Ya. Padahal di dalam agama kita sudah diajarkan barang siapa yang kemudian memiliki ilmu itu pasti akan diangkat derajatnya oleh yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi silakan belajar ilmu apa saja tanpa harus kemudian kita mengkotak-kotakkan. Yang kedua, problematika yang dihadapi adalah kepribadian yang banyak masyarakat modern pada hari ini banyak yang tidak menjadi diri sendiri. Di tengah kesamaan, di tengah kegersangan yang dihadapi oleh masyarakat modern, maka disinilah posisi tasawuf, ajaran-ajaran tasawuf kemudian dijadikan sebagai solusi dalam rangka menjembatani atau menghindari problematika yang dihadapi oleh masyarakat modern. Dari penjelasan tadi barangkali ada yang ditanyakan. Monggo silakan. Ada pertanyaan? Oke. Saya saat ini bertanya, kan kita kan saat ini kan berada pada masyarakat modern. Nah itu bagaimana? Apakah bisa ajaran-ajaran tasawuf itu diterapkan dalam menghindari problematika masyarakat modern? Pertama, memang ada anggapan bahwa ajaran tasawuf itu dianggap sebagai ajaran yang jumur, terbelakangan, tidak kemudian merespon yang namanya modernitas. Padahal sebenarnya ajaran tasawuf tidak seperti itu. Justru ajaran tasawuf ini mengajak kita untuk menyeimbangkan antara pola kehidupan dunia dan pola kehidupan ukhrawi. Kalau nasihatnya Kiai Ahmad Siddiq itu yang mungkin perlu kita jadikan sebagai prinsip dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang hidup di tengah modernitas yang tinggi, yakni al-muhafadzatu ala qadimis shalah wal ahdu ala jadidil asr. Artinya apa? Kita tetap menjaga tradisi-tradisi yang lama yang pada hari ini itu masih relevan dan bermanfaat, dan mari kita merespon sesuatu yang baru yang kita anggap pada akhirnya jauh lebih bisa memberikan kemanfaatan. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah ini semuanya ada dalam ajaran-ajaran tasawuf. Dalam menjadi solusi dalam menghindari problematika masyarakat modern, perilaku zuhud sebagai salah satu solusi dalam menghindari masyarakat modern, perilaku wara dalam rangka menghindari problematika masyarakat modern, dan juga sifat ikhlas dalam rangka untuk menghindari problematika masyarakat modern. Saya kira itu mungkin untuk hari ini barangkali ada yang